Namaku Laras. Usia pernikahanku dengan Raka sudah menginjak 5 tahun. Banyak orang bilang, aku wanita paling beruntung. Suamiku tampan, mapan, perhatian, dan sopan kepada semua orang. Dari luar, rumah tanggaku tampak sempurna. Tapi siapa sangka, senyuman manis itu ternyata topeng yang menyembunyikan pengkhianatan paling dalam hidupku. Aku dan Raka belum dikaruniai anak. Kami sudah mencoba berbagai pengobatan, bahkan sempat mengikuti program bayi tabung, tapi belum berhasil. Meski begitu, Raka selalu menguatkanku. Katanya, kita tidak kekurangan apapun. Kamu sudah cukup membuatku bahagia. Ucapan itu membuatku luluh, merasa beruntung memiliki pria seperti dia. Raka bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan properti besar. Ia sibuk, tapi selalu meluangkan waktu untukku. Setiap pulang kerja, ia tak pernah lupa mencium keningku dan menanyakan bagaimana hariku. Bahkan saat lelah, dia tetap tersenyum dan menemaniku makan malam. Aku tak pernah mencurigainya, tidak pernah sekalipun. Adikku, Nadia, tinggal di kota yang sama. Ia sering datang ke rumah, apalagi saat sedang libur kuliah atau saat butuh tempat pelarian dari tekanan hidupnya. Sejak kecil, Nadia memang lebih manja dan emosional. Sebagai kakak, aku selalu melindunginya. Kami sangat dekat. Aku sering membelikan keperluannya, bahkan membantu bayar kuliah karena orang tua kami tidak mampu secara finansial. Aku iri deh sama Kak Laras. Kakak punya suami sesempurna Mas Raka, ujar Nadia suatu hari sambil duduk di ruang tamu. Aku tersenyum lebar. Jangan iri, kamu juga pasti dapat jodoh yang baik nanti. Kamu cantik, pintar, dan lucu. Kalau Kak Laras gak punya anak, aku mau deh jadi anak kakak seumur hidup, ujarnya sambil memelukku dari samping. Aku tertawa dan membelai rambutnya. Kamu sudah seperti anakku, Nadia. Waktu itu aku tidak sadar betapa naifnya aku. Tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiranku bahwa kalimat manis dan pelukan hangat itu akan menjadi awal dari luka yang tak akan pernah sembuh. Setiap kali Nadia datang menginap, Raka selalu bersikap biasa. Ia masih seperti biasanya, sopan, tidak banyak bicara, dan tetap menghormatiku. Kadang aku merasa bangga karena suamiku dan adikku bisa akrab. Aku tidak pernah merasa cemburu, karena, ya, itu adikku sendiri. Namun, ada satu kejadian yang sebenarnya sempat membuatku merasa aneh. Suatu malam, aku tertidur di ruang TV karena kecapean. Saat terbangun sekitar pukul 2 dini hari, aku tidak melihat Nadia di kamar tamu. Pintu kamar mandi terbuka, dan sepi. Aku pun melangkah ke dapur, siapa tahu ia haus. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku naik ke lantai 2 menuju kamar, dan saat lewat di depan kamar utama, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Dari celah pintu, aku mendengar bisikan suara Raka dan tawa kecil seorang perempuan, suara Nadia. Jantungku berdetak tidak karuan. Tapi saat aku membuka pintu perlahan, aku melihat mereka hanya duduk di kursi, masing-masing memegang handphone, tampak membicarakan sesuatu. Kakak belum tidur? Tanya Nadia cepat, seperti sedikit gugup. Aku mengangguk. Tadi ketiduran di ruang TV. Kamu ngapain di sini? Kami lagi bahas soal desain rumah impian, jawab Raka. Tadi Nadia bilang dia ingin jadi arsitek. Ya, aku kasih masukan. Aku mengangguk pelan. Tapi entah mengapa, perasaan tidak enak mulai menghantui sejak malam itu. Beberapa minggu berlalu. Nadia makin sering menginap. Ia beralasan sedang stres menghadapi tugas akhir. Aku tak keberatan. Bahkan aku menyiapkan makanan kesukaannya dan menemaninya belanja. Ia seperti anakku sendiri. Kadang kalau aku harus keluar kota, aku bahkan menitipkan rumah pada Raka dan Nadia. Aku tidak pernah merasa perlu khawatir. Bukankah mereka keluargaku sendiri? Hingga suatu hari, saat aku berbelanja di pasar, seorang ibu penjual sayur menatapku sambil tersenyum aneh. Bu Laras, kemarin saya lihat suami ibu jalan sama adik ibu ya? Waduh, cocok banget kelihatannya, ucapnya sambil menyusun cabai di atas meja. Aku mengernyit. Maksudnya? Itu, Mas Raka sama yang suka nginep di rumah, yang mirip ibu. Mereka jalan bareng ke toko baju sebelah. Mesra banget loh. Saya kira udah pindah istri. Aku tertawa hambar. Oh,
Mungkin salah lihat. Itu adik saya, Bu. Ibu itu ikut tertawa, tapi perasaan aneh kembali menjalari dadaku. Aku mencoba menepisnya. Tidak. Raka bukan tipe seperti itu. Nadia juga bukan gadis murahan. Namun, bisikan demi bisikan itu mulai banyak berdatangan. Laras, kamu gak curiga Nadia deket banget sama suamimu? Tanya teman kantorku suatu hari. Enggak. Nadia itu adikku. Mana mungkin? Tapi hati-hati. Aku pernah punya teman yang suaminya selingkuh sama adik sendiri. Sakitnya gak main-main. Aku hanya tersenyum kaku. Hatiku mulai penuh dengan keraguan. Tapi aku tetap bertahan. Mungkin aku hanya paranoid. Raka dan Nadia tak mungkin melakukan itu. Namun semuanya berubah saat Nadia tiba-tiba jatuh pingsan di rumah. Aku dan Raka panik. Kami membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa jam, dokter keluar dengan wajah datar. Selamat, adik Anda hamil. Usia kandungan sekitar 2 bulan. Aku tercengang. Hamil? Nadia? Hamil? Raka terdiam, wajahnya pucat. Nadia masih tak sadarkan diri. Saat ia sadar beberapa jam kemudian, aku langsung menggenggam tangannya. Nadia, siapa yang menghamilimu? Katakan pada kakak. Nadia terdiam. Air matanya mengalir. Ia hanya menunduk. Nadia, aku meninggikan suara. Siapa? Ia menatapku dan berkata lirih, Mas Raka? Dunia terasa runtuh. Rasanya seperti tubuhku dilempar ke dalam jurang gelap tanpa dasar. Apa? Suaraku gemetar. Kamu bilang, anak itu, anak dari suamiku. Tangis Nadia pecah. Raka masih duduk di kursi, tertunduk. Aku menatapnya tajam, menunggu bantahan. Tapi ia hanya berkata pelan, maafkan aku, Laras, semuanya terjadi begitu saja. Aku menampar wajahnya sekeras mungkin. Air mataku tumpah. Tubuhku gemetar. Kamu menghancurkan aku. Aku percaya padamu, Raka. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Orang tuaku yang datang setelah dihubungi juga tak kuasa membendung emosi. Ibuku menangis, ayahku marah besar. Nadia, kamu anak tak tahu diri. Laras menyekolahkanmu, memberimu rumah. Kamu balas seperti ini? Teriak ayahku. Nadia hanya bisa menangis, menutup wajahnya. Raka mencoba menjelaskan, tapi semua sudah tak ada gunanya. Dalam hatiku hanya ada satu keputusan. Aku tak bisa dimadu. Aku tak akan membiarkan pengkhianatan tinggal dalam hidupku. Aku akan menceraikannya. Dan aku akan mulai hidup baru, meski hati ini hancur berkeping-keping. Aku masih duduk membeku di kursi rumah sakit, napasku sesak, dadaku seperti ditindih beban ribuan ton. Di depan mataku, Nadia terus menangis seperti anak kecil. Sementara itu, Raka hanya menunduk seperti lelaki tak bertulang. Tidak ada keberanian di wajahnya, tidak ada penyesalan yang nyata. Yang kulihat hanya rasa takut ketahuan. Bukan rasa bersalah karena mengkhianatiku. Nadia, suaraku bergetar. Sudah berapa lama ini terjadi? Dia tidak menjawab. Aku kembali bertanya, lebih keras. Sudah berapa lama kamu tidur dengan suamiku, Nadia? Ia menatapku dengan mata sembab. Setahun, lebih. Dunia seperti berhenti berputar. Setahun lebih? Mereka menyembunyikan perselingkuhan ini selama lebih dari 1 tahun? Selama itu mereka tinggal serumah, makan satu meja denganku, saling tertawa di hadapanku, bahkan pura-pura peduli padaku? Tangisku meledak. Ibuku, yang duduk di sampingku, memelukku erat. Tapi pelukannya tak mampu menahan retaknya hatiku. Kenapa kamu lakukan ini, Nadia? Aku kakakmu, lirihku disela isak. Kamu tahu betapa aku mencintaimu, aku selalu bantu kamu. Aku nggak tahu kenapa semua ini terjadi, Kak. Nadia membela diri, suaranya bergetar. Awalnya Mas Raka yang mendekatiku. Dia bilang dia kesepian, kakak sibuk kerja, dan kalian belum punya anak. Dia bilang dia lelah. Raka akhirnya buka mulut, Laras, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya butuh kasih sayang. Aku tertawa getir. Kasih sayang? Dan kamu mencarinya di tubuh adikku sendiri.
Aku nggak bisa memilih hati, Laras. Nadia membuatku nyaman. Cukup, bentak ayahku, matanya menajam. Kalian menjijikkan. Hari itu, kami pulang ke rumah masing-masing dalam keheningan. Nadia tetap tinggal di rumah sakit. Raka pulang bersama ayahku hanya untuk mengambil pakaiannya, lalu kutendang keluar dari rumah kami. Rumah yang kami bangun bersama. Rumah yang penuh kenangan, dan kini, penuh luka. Hari-hari berikutnya adalah hari tergelap dalam hidupku. Aku bangun dengan mata sembab, tidur dengan hati hancur. Orang-orang mulai tahu. Bisikan-bisikan tetangga, sindiran halus dari teman kerja, dan komentar-komentar media sosial menghantamku seperti badai. Ada yang menyalahkanku karena tidak bisa menjaga suami. Ada juga yang menghujat Nadia sebagai perebut suami kakak kandung. Dunia maya menjadi ajang penghakiman, sementara aku sendiri masih terpuruk dalam keterkejutan yang menyayat. Ibu menangis hampir setiap hari. Ayah memilih diam. Mereka terlalu malu dengan perbuatan anak bungsunya. Mereka sempat berharap Nadia menggugurkan kandungannya, tapi Nadia menolak. Aku mencintai Mas Raka, katanya keras di depan kami. Aku akan menikah dengannya. Aku tidak peduli kalian mau menganggapku apa. Ucapan itu seperti tusukan terakhir di jantung ibuku. Kau bukan anak kami lagi, Nadia, kata ibu dengan air mata yang mengalir deras. Kau sudah menginjak-injak kami. Kami tak akan datang ke pernikahanmu. Tapi Nadia tetap menikah dengan Raka. Pernikahan itu berlangsung sederhana, diam-diam, hanya dihadiri segelintir orang. Aku tahu dari media sosial, karena meski ku blokir mereka berdua, informasi tetap sampai padaku lewat kerabat dan teman. Foto pernikahan mereka menyebar di grup keluarga besar. Banyak yang terdiam. Banyak pula yang marah dan tidak percaya. Tak sedikit yang memilih memblokir keduanya dari hidup mereka. Aku sendiri tak ingin melihat satupun foto itu. Aku hanya menatap langit-langit kamar, mencoba bernapas di tengah sesak yang menghimpitku. Aku sudah resmi bercerai. Aku sudah melepaskan semuanya. Tapi perih di dalam dada ini seolah tak kunjung pergi. Waktu berlalu. Luka itu perlahan mengering, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Aku mulai kembali bekerja. Aku naik jabatan karena prestasiku, tapi hati ini tetap kosong. Aku menghindari tempat-tempat yang sering aku kunjungi bersama Raka. Bahkan lagu-lagu favorit kami pun kutinggalkan. Terlalu banyak kenangan yang harus dikubur. Nadia kini tinggal bersama Raka. Mereka punya seorang anak laki-laki. Aku tahu dari akun media sosialnya yang sering dipamerkan ke publik. Ia memanggil anaknya Rafa, gabungan dari nama mereka berdua. Lucunya, Nadia seolah menjadikan anaknya sebagai senjata untuk menyindirku. Anak adalah rezeki, bukan semua wanita diberi anugerah ini, tulisnya dalam salah satu unggahan. Syukuri yang ada, jangan iri. Ada pula video mereka sekeluarga di taman, dengan caption, kami sempurna meski kalian tak setuju. Ya, Nadia tidak hanya tega mencuri suamiku, tapi juga menari-nari di atas luka yang kutinggalkan. Ia menginjak harga diriku, memamerkan apa yang seharusnya dulu menjadi bahagiaku. Tapi kali ini, aku tidak membalas. Aku diam. Aku memilih untuk tak bereaksi. Aku tahu dendam hanya akan membakar diriku sendiri. Aku ingin bangkit. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpa mereka. Bahwa aku bisa bahagia tanpa perlu merampas milik orang lain. 1 tahun setelah perceraian, aku mendapat kesempatan mengikuti pelatihan bisnis tingkat nasional di Jakarta. Di sana aku bertemu banyak orang hebat. Salah satunya adalah Raihan Arya, CEO muda dari sebuah grup perusahaan teknologi ternama. Namanya cukup terkenal, dan saat kami berkenalan, aku sempat merasa minder. Tapi Raihan tidak seperti yang kubayangkan. Ia sopan, rendah hati, dan mudah diajak bicara. Ia tidak memandangku sebagai wanita gagal atau janda, tapi sebagai individu yang cerdas dan kuat. Kami sering berbincang selepas pelatihan. Kadang di kafe hotel, kadang di ruang diskusi. Entah kenapa, berbicara dengannya membuat hatiku hangat. Ia tahu aku pernah dikhianati, tapi ia tidak menghakimi. Aku percaya, orang baik akan mendapat akhir yang baik juga. Laras, katanya suatu malam sambil menyeruput kopi. Kalau kamu disakiti,
Bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena Tuhan ingin kamu tahu siapa yang benar-benar pantas. Kalimat itu seperti hujan di musim kemarau. Menyejukkan. Lalu pada suatu malam, di tengah lampu-lampu kota Jakarta yang gemerlap, Raihan memegang tanganku dan berkata dengan serius, "Aku tahu ini mungkin cepat, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin membahagiakanmu. Izinkan aku jadi pelindungmu, Laras." Aku terdiam. Mataku berkaca-kaca. Ini pertama kalinya sejak luka itu, hatiku merasa damai. Setelah banyak pertimbangan, dan tentu restu dari orang tua, aku menerima lamarannya. Pernikahan kami berlangsung elegan dan hangat. Tidak mewah berlebihan, tapi penuh cinta. Aku memakai gaun putih sederhana. Raihan tampak gagah dengan jas hitamnya. Di altar, ia mencium keningku, sama seperti dulu Raka, tapi kali ini, aku tahu, ciuman itu tulus. Bukan topeng. Orang tua kami hadir dengan bahagia. Bahkan saudara-saudaraku dari luar kota datang untuk memberi doa dan dukungan. Dan Nadia? Entah bagaimana, ia tetap tahu. Mungkin dari media sosial atau kabar keluarga. Aku tak peduli. Aku hanya ingin menjalani hidup baru dengan damai. Namun ternyata, Nadia belum selesai. 2 bulan setelah aku menikah dengan Raihan, mulai ada gosip beredar. Sebuah akun anonim menyebarkan isu bahwa aku adalah wanita licik yang pura-pura baik, tapi dulu merebut suami adik sendiri. Si Laras itu nyatanya iri sama adiknya. Dia cerai bukan karena diselingkuhi, tapi karena tidak bisa punya anak. Gila hormat. Sekarang nikah sama CEO biar hidupnya kelihatan sempurna. Komentar-komentar seperti itu muncul di berbagai forum online. Bahkan ada yang menyebarkan foto lamaku bersama Raka dan Nadia dengan caption yang memutarbalikkan fakta. Raihan tahu. Ia mengamatinya diam-diam, lalu memintaku bicara. "Laras, aku tahu siapa di balik ini semua," katanya sambil menunjukkan bukti digital dari tim IT-nya. Akun-akun itu terhubung dengan email fiktif yang IP-nya berasal dari rumah Nadia. Aku tidak terkejut. Aku hanya menghela napas panjang. Dia masih belum puas menghancurkan hidupku. Tapi dia gagal, sayang, kata Raihan sambil menggenggam tanganku. Karena kekuatan cinta kita, tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Aku menatapnya dan tersenyum. Dalam hatiku, aku bersyukur. Kali ini, aku tidak memilih orang yang salah. Hari-hari bersama Raihan menjadi penawar dari luka-luka masa laluku. Ia tidak hanya mencintaiku, tapi juga memuliakanku sebagai istrinya. Setiap pagi ia selalu memelukku dari belakang saat aku sedang membuat sarapan, mencium pipiku sambil berkata, "Terima kasih sudah ada untukku, Laras." Kebahagiaan ini terasa begitu hangat. Namun kebahagiaan yang kurajut bersama Raihan ternyata menjadi duri di hati Nadia. Ia tak berhenti mengganggu, mulai dari menyebarkan gosip palsu, membuat akun anonim, bahkan menyebar rumor bahwa pernikahan kami hanya pencitraan belaka. Aku mencoba bersabar. Tapi saat gosip itu sampai ke telinga rekan bisnis Raihan dan menyeret nama perusahaan, aku tahu sudah waktunya mengambil sikap. Suatu malam, aku dan Raihan duduk di ruang kerja rumah. Ia menunjukkan data yang dihimpun tim hukumnya. "Bukti digital sudah cukup. Kita bisa menempuh jalur hukum," ucapnya serius. Aku mengangguk pelan. "Tapi, dia tetap adikku, Ray." Raihan menatapku, lalu menggenggam tanganku. "Aku tahu kamu baik, tapi ini bukan soal balas dendam. Ini soal harga diri dan perlindungan. Kita tidak bisa terus diam." Aku menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita hadapi." Seminggu kemudian, surat somasi dilayangkan. Bukan hanya atas pencemaran nama baikku, tapi juga kepada Nadia dan beberapa akun penyebar fitnah yang terhubung secara digital dengan alamat email miliknya. Tak butuh waktu lama, Nadia panik. Ia meneleponku tengah malam. "Kak Laras, tolong cabut laporan itu. Aku mohon, aku nggak sanggup kalau dipenjara." Aku diam. Mendengar suara adik yang dulu sangat kusayangi kini ketakutan, menorehkan perih lain di hatiku. Tapi aku tak bisa kembali menjadi Laras yang bodoh dan mudah dibodohi. Aku sudah cukup sabar, Nadia. Sudah cukup menahan diri saat kamu merebut suamiku. Bahkan saat kamu menyindirku sebagai wanita mandul, aku diam.
Tapi kamu terlalu jauh. Kamu menyeret Raihan. Kamu menyerang keluargaku. Kak, aku cuma nggak tahan lihat kakak bahagia. Aku yang harusnya hidup seperti kakak. Sejak kecil, kakak selalu jadi yang paling disayang. Aku tercekat. Jadi semua ini karena iri? Karena cemburu sejak kecil? Kalau begitu, sekarang kamu hadapi akibatnya. Klik. Teleponku tutup. Sementara itu, rumah tangga Nadia dan Raka mulai retak. Raka dipecat dari pekerjaannya karena terbukti menyelewengkan dana proyek. Perusahaan tempatnya bekerja tak ingin reputasinya tercoreng, terlebih lagi mereka tahu hubungan kelamnya dengan istri orang yang kini jadi adik mantan istrinya. Kondisi ekonomi mereka pun mulai memburuk. Nadia, yang dulu senang memamerkan kehidupan mewah, kini hanya mengunggah potret anaknya dengan caption panjang penuh curhat dan kemarahan. Semua orang meninggalkanku. Dunia ini kejam pada ibu-ibu yang berjuang sendirian. Lucunya, Nadia yang dulu begitu bangga memamerkan kebahagiaannya bersama Raka, kini justru mengeluh soal suaminya sendiri. Suamiku tidak seperti dulu. Dulu dia penyayang, sekarang dia kasar. Mungkin benar, karma itu nyata. Aku tidak menanggapi apapun. Aku hanya membaca semua itu dalam diam. Ada luka yang sempat menganga, tapi kini mulai mengeras dan membentuk lapisan baru, kekuatan. Suatu hari, aku dan Raihan menghadiri undangan gala dinner amal yang diselenggarakan oleh komunitas bisnis sosial. Acara itu dihadiri oleh banyak tokoh penting dan influencer. Aku mengenakan gaun elegan berwarna hijau toska, rambutku disanggul rapi, dan Raihan menggenggam tanganku sepanjang malam. Kami menjadi pusat perhatian, bukan karena kami ingin, tapi karena cinta kami tampak begitu utuh dan hangat. Tak kusangka, malam itu kami bertemu dengan seseorang yang tak pernah ingin kutemui lagi, Raka. Ia datang dengan seorang teman, tampak kusut dan jauh dari penampilan rapi yang dulu selalu ia jaga. Saat matanya menangkapku dan Raihan, aku bisa melihat keterkejutan dan penyesalan yang jelas dari raut wajahnya. Kami tak saling sapa, hanya tatap-tatapan sekilas. Tapi aku tahu, itu cukup untuk menghantam hatinya. Ia tahu, aku kini jauh lebih bahagia tanpa dia. Beberapa hari setelah acara itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tidak dikenal. Laras, maafkan aku. Aku sadar aku sudah menghancurkanmu. Sekarang aku kehilangan segalanya. Nadia berubah, dan aku bahkan merasa tidak punya rumah. Kalau bisa diputar ulang, aku takkan pernah menyakitimu. Raka? Aku membacanya berulang kali. Ada bagian dalam diriku yang dulu akan menangis membacanya. Tapi kini, tidak. Aku menutup pesan itu. Tak membalas. Tak perlu. Beberapa luka memang hanya bisa disembuhkan dengan membiarkannya pergi. Hubungan kami dengan Nadia dan Raka benar-benar memburuk. Mereka mengajukan mediasi hukum, meminta agar laporan kami dicabut dengan alasan anak kecil tidak bersalah dan butuh orang tua. Tapi Raihan menolak mentah-mentah. Anak mereka tidak bersalah, betul. Tapi orang tuanya harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, atas pertimbangan orang tua kami yang sudah lelah dan tak ingin aib keluarga terus menyebar, akhirnya kami mengubah langkah. Bukan dengan mencabut laporan, tapi menyelesaikan dengan perjanjian hukum. Nadia harus membuat permintaan maaf tertulis, mencabut semua unggahan fitnah, dan tidak pernah mengusik hidup kami lagi, atau akan kami lanjutkan ke jalur hukum. Nadia akhirnya setuju, tapi aku tahu, dalam hatinya, dendam itu masih belum padam. 2 bulan setelah kesepakatan, aku dan Raihan mendapat kabar bahagia. Setelah sekian lama berjuang, kami berhasil lewat program bayi tabung. Aku hamil. Tangis haru memenuhi rumah saat hasil tes positif kami pegang bersama. Raihan memelukku lama. Akhirnya, aku akan jadi ayah. Saat aku memberitahu orang tuaku, mereka menangis bahagia. Ibu memelukku erat dan berkata, "Kamu pantas mendapat semua ini, Nak, kamu sudah cukup menderita." Kebahagiaan ini membuat segalanya terasa lengkap. Aku akan menjadi ibu. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa harus merebut milik orang lain. Aku punya suami yang baik, keluarga yang mendukung, dan sebentar lagi, aku akan punya buah hati. Namun, di balik senyum Nadia yang perlahan meredup, ia kembali merancang niat buruk.
Ia kembali mendekati orang-orang di sekitarku. Salah satunya adalah mantan rekan kerja lamaku yang kini bekerja di salah satu anak perusahaan Raihan. Ia mulai menyebarkan kabar bahwa anak yang kukandung bukan anak Raihan, tapi hasil dari hubungan gelap sebelum aku menikah. Gosip itu mulai menyebar perlahan, terutama di kalangan orang-orang yang iri dengan kesuksesan Raihan. Saat Raihan tahu, ia tertawa sinis. Dia benar-benar tidak kapok. Aku sudah beri cukup peringatan. Aku khawatir ini akan mengganggu citramu, Ray, kataku cemas. Sayang, Raihan meraih wajahku dan mengecup keningku. Citra bisa dibersihkan. Tapi kamu dan anak kita tidak tergantikan. Kita lawan mereka bersama-sama. Malam itu aku menulis sesuatu di jurnal pribadiku. Aku pernah dikhianati oleh orang yang paling aku cintai. Tapi dari luka itu, aku menemukan cinta yang jauh lebih tulus. Aku tak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depan. Aku bukan lagi Laras yang dulu. Aku adalah wanita yang bangkit dari pengkhianatan dan kini berdiri di atas cinta yang tak bisa digoyahkan siapapun. Beberapa bulan setelah pernikahan Laras dan Raihan, kehidupan Laras terasa seperti mimpi yang indah. Ia tak pernah membayangkan bisa hidup dalam kenyamanan, cinta, dan penghargaan seperti ini. Raihan adalah pria yang tak hanya mencintainya, tapi juga menghormatinya, memanjakannya tanpa membuatnya merasa kecil, dan selalu memastikan Laras merasa menjadi wanita paling istimewa di dunia. Setiap pagi, Laras terbangun dengan senyuman. Ia tak lagi menangisi masa lalunya. Rumah besar mereka yang mewah tak pernah terasa sunyi. Ada tawa, cinta, dan ketenangan di sana. Bahkan, orang tua mereka yang dulu sempat hancur karena pengkhianatan Nadia, kini kembali bahagia melihat Laras benar-benar menemukan seseorang yang layak menjadi pendamping hidupnya. Namun di sisi lain kota, kehidupan Nadia dan Raka perlahan-lahan mulai menunjukkan retaknya. Setelah menikah dengan Raka dan memiliki bayi laki-laki yang mereka beri nama Nabil, kehidupan mereka tak seindah yang dibayangkan. Raka, yang dulunya bekerja di posisi menengah di kantor, mulai kehilangan kredibilitas sejak kasus perselingkuhan dan perceraian dengan Laras menyebar diam-diam di kalangan kolega. Banyak rekan kerja yang menjauhinya, sebagian karena kecewa, sebagian karena takut reputasi ikut tercoreng. Perlahan tapi pasti, Raka kehilangan pekerjaannya. Dengan beban ekonomi meningkat, terutama karena bayi yang masih kecil, rumah tangga mereka pun mulai sering diliputi pertengkaran. Nadia, yang awalnya merasa telah memenangkan Raka dari Laras, kini mulai merasakan bahwa kenyataan tak seindah bayangan. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan Raka, dan akhirnya menyalahkan Laras. Kalau saja dia nggak secepat itu nikah lagi, mungkin Raka masih bisa bangkit. Mungkin semuanya masih bisa diperbaiki, ucap Nadia suatu malam, menatap foto-foto pernikahan Laras dan Raihan di media sosial dengan mata yang penuh rasa iri. Rasa iri itu tumbuh dan menjalar seperti racun. Nadia tak bisa menerima bahwa kakaknya yang dulu ia khianati, kini justru hidup lebih bahagia darinya. Ia tak tahan melihat Laras menjadi wanita terhormat, dicintai banyak orang, dan disanjung sebagai istri CEO muda yang sukses. Sementara ia terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan, dengan suami yang menganggur, dan ekonomi yang semakin terjepit. Tak berhenti sampai di situ, Nadia mulai melakukan tindakan yang lebih jauh. Ia menciptakan akun media sosial palsu dan mulai menyebarkan gosip tentang masa lalu Laras. Ia menuduh Laras merebut suami orang, mengaku bahwa Raihan hanyalah boneka kaya yang ditunggangi oleh Laras demi balas dendam. Ia membuat cerita-cerita palsu yang tampak meyakinkan, lengkap dengan tangkapan layar yang direkayasa. Tak cukup itu, Nadia juga mendekati beberapa mantan karyawan Raihan yang pernah dikeluarkan dari perusahaan karena kasus indisipliner. Dengan rayuan dan uang seadanya, ia mencoba menggali informasi buruk tentang Raihan dan Laras. Sayangnya bagi Nadia, semua usahanya tak banyak membuahkan hasil. Tak ada celah besar yang bisa ia gunakan. Tapi ia tetap gigih. Salah satu aksi nekatnya adalah mencoba mendekati asisten pribadi Raihan di kantor. Ia menyamar sebagai calon investor yang ingin tahu lebih dalam tentang perusahaan Raihan. Namun si asisten, bernama Riri, adalah orang yang sangat loyal pada bosnya. Maaf, semua informasi perusahaan hanya bisa dibagikan secara resmi.
Kalau ibu punya niat investasi, kami punya tim legal dan PR yang bisa membantu, ujar Riri dengan tegas. Nadia menggertakkan gigi. Ia tak tahan. Ia merasa harus menjatuhkan Laras, walau dengan cara paling kotor sekalipun. Sementara itu, Laras perlahan mulai menyadari ada yang janggal. Mas, kamu lihat ini, ujar Laras sambil menunjukkan akun media sosial yang memfitnahnya. Raihan mengambil ponsel itu dan membaca beberapa unggahan yang memuat fitnah tentang mereka. Fitnah. Tapi kelihatannya terencana banget, gumam Raihan. Laras mengangguk pelan. Aku punya feeling, ini ulah Nadia. Raihan menarik napas panjang. Kalau itu benar, dia sudah melampaui batas, sayang. Hari-hari berikutnya, tekanan mulai terasa. Beberapa rekan bisnis Raihan mulai mempertanyakan isu-isu yang beredar. Meskipun Raihan bisa menjelaskan dengan profesional, tapi tetap saja ada bayang-bayang buruk yang mencoba merusak citra mereka. Media online kecil mulai melirik gosip tersebut. Salah satu portal berita gosip mengunggah artikel berjudul, "Istri CEO kaya ternyata mantan kakak ipar? Kisah Laras yang penuh kontroversi." Laras menangis di pelukan Raihan malam itu. "Aku capek, Mas. Aku nggak mau masa lalu terus menghantuiku." Raihan memeluknya erat. Kamu nggak sendiri. Kita lawan ini sama-sama. Mereka akhirnya membentuk tim hukum dan PR untuk menelusuri siapa penyebar awal gosip itu. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, mereka menemukan benang merah. Akun palsu tersebut terkait dengan nomor ponsel yang pernah didaftarkan dengan nama Nadia Astari. Tak hanya itu, IP address yang digunakan untuk mengakses akun-akun penyebar fitnah juga berasal dari lingkungan tempat tinggal Raka dan Nadia. Semua bukti mengarah ke satu nama, Nadia. Raihan tak tinggal diam. Ia menggelar konferensi pers singkat, menjelaskan bahwa mereka telah menjadi korban pencemaran nama baik dan akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Laras, meski berat, ikut mendampingi. Ia berdiri tegak, menunjukkan bahwa ia tak akan lagi menjadi korban yang diam. Masyarakat dan media perlahan mulai balik mendukung. Banyak yang merasa simpati karena tahu betapa pedih masa lalu Laras dan betapa kuatnya ia bangkit dari pengkhianatan. Para rekan bisnis Raihan pun kembali memberi dukungan setelah melihat sikap tegas dan profesionalismenya dalam menghadapi krisis. Sementara di sisi lain, Nadia mulai merasa terpojok. Ia panik. Ia takut. Tapi di balik rasa takut itu, masih ada rasa dengki yang membakar hatinya. Kalau aku harus jatuh, dia juga harus ikut jatuh. Ucapnya dengan mata membara, menatap foto Laras dan Raihan yang sedang mengunjungi panti asuhan dalam sebuah kegiatan sosial yang diliput media. Namun kali ini, Nadia tak menyadari bahwa langkahnya sudah terlalu jauh. Ia bukan hanya menyakiti Laras sebagai kakaknya, tapi juga sudah berusaha menghancurkan keluarga yang tak pernah mengganggunya. Raka pun mulai jengah. Nadia, cukup. Kamu udah kelewatan. Kamu kira dengan nyebarin fitnah hidup kita akan lebih baik? Aku kehilangan pekerjaan, kamu sibuk stalking kakakmu tiap hari. Sampai kapan kamu kayak gini? Bentak Raka suatu malam. Nadia hanya diam, menggigit bibirnya, air matanya tumpah, bukan karena rasa bersalah, tapi karena ego yang tak pernah dipuaskan. Bagian ini diakhiri dengan, di malam yang sama, Laras dan Raihan duduk di balkon rumah mereka yang mewah. Langit bertabur bintang. Mas, aku bersyukur sudah melewati badai itu. Tapi kenapa ya, orang yang paling kita cintai dulunya, justru bisa jadi orang yang paling tega menghancurkan kita? Raihan memegang tangan Laras. Karena mereka tak bisa menerima bahwa kita kuat tanpa mereka. Laras tersenyum kecil. Ia menatap jauh ke langit malam, merasa tenang, meski tahu badai belum benar-benar reda. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan pernah berjalan sendiri lagi. Laras menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Berita itu muncul di berbagai platform media gosip online. Mantan istri dinikahi CEO, kini adik kandung bongkar aib masa lalunya. Judul yang bombastis itu seketika membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Ada foto dirinya dan Raihan terpampang, disandingkan dengan foto Nadia yang sedang menggendong anak, lengkap dengan kutipan penuh sindiran. Kakakku bisa berpura-pura bahagia, tapi orang yang tega merebut suami orang lain, bahkan saudara kandungnya sendiri, pantaskah disebut perempuan baik-baik? Kata-kata itu bagai pisau yang menusuk jantung Laras.
Sakit. Bukan karena tuduhan itu benar, melainkan karena yang melontarkannya adalah Nadia, adik yang dulu ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Raihan baru saja pulang dari rapat ketika melihat Laras duduk diam di ruang kerja, matanya sembab. Tanpa bicara, ia mendekat, menggenggam tangan istrinya, dan menatap wajah itu dengan lembut. "Aku sudah lihat beritanya," ujar Raihan tenang. "Jangan takut, aku di sini." Laras memeluk Raihan. Pelukannya erat, seolah memohon kekuatan. "Kenapa dia tega, Mas? Kenapa dia terus mencoba menghancurkan kebahagiaan kita?" Raihan menarik napas dalam. Karena dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Karena dia menyangka kebahagiaan orang lain adalah musuhnya. Beberapa hari kemudian, suasana di kantor Raihan mulai terasa aneh. Ada karyawan yang mendadak bersikap dingin kepada Laras saat ia datang untuk mengantarkan makan siang. Salah satu investor tiba-tiba menunda kerjasama, mengaku ingin mengkaji ulang reputasi perusahaan. Raihan tahu, ini bukan kebetulan. Nadia bergerak lebih jauh, menyusupkan fitnah ke dalam lingkungan kerja suaminya. Tak tinggal diam, Raihan mengerahkan tim legal dan humas untuk menyelidiki asal-muasal kabar miring itu. Dalam waktu singkat, mereka menemukan bukti. Beberapa akun media yang menyebar berita ternyata dioperasikan dari satu alamat IP, alamat rumah kontrakan yang ditempati Nadia dan Raka. Raihan menatap layar dengan wajah dingin. Jadi mereka mau main kotor, ya? Tim hukumnya sudah siap membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, Raihan memilih menahan langkah itu, untuk sementara. Ia tahu, Nadia hanya akan memutarbalikkan fakta dan memainkan peran sebagai korban. Namun Laras, yang biasanya tenang, tak bisa diam kali ini. "Aku ingin bicara langsung dengan mereka, Mas," ucapnya dengan suara gemetar. "Aku ingin mereka tahu aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya." Raihan menatap istrinya. Ia tahu, Laras tidak sedang terpancing emosi. Ini adalah keputusan dari luka yang selama ini dipendam dalam diam. Laras berdiri di depan rumah sempit itu, berbeda jauh dari rumah besar tempat dia dan Raka dulu tinggal. Rumah kontrakan yang warnanya mulai pudar, pagar berkarat, dan halaman depan penuh rumput liar. Nadia keluar dengan ekspresi kaget begitu melihat kakaknya berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tetap tajam, seperti menyimpan racun. "Ngapain kamu ke sini?" Nadia bertanya sinis. "Mau pamer hidup mewahmu? Atau sekalian merendahkan aku?" "Aku ke sini untuk bicara, bukan bertengkar," jawab Laras tenang. Raka muncul dari dalam rumah. Ia terlihat lebih kurus, matanya sayu dan kantung matanya menghitam. Rumah tangganya dengan Nadia memang tidak harmonis, dan Laras tahu itu. "Kau sudah membuat cukup banyak kerusakan, Nadia. Menyebarkan fitnah, memutarbalikkan cerita, dan menyeret masa lalu untuk menghancurkan aku dan keluargaku. Sampai kapan kamu akan hidup dari rasa iri?" "Rasa iri?" Nadia tertawa getir. "Aku hanya jujur. Semua orang harus tahu siapa kamu sebenarnya." "Kamu bukan jujur, kamu hanya ingin membuat hidupku menderita karena hidupmu tidak bahagia." Suara Laras mulai meninggi. Raka melangkah maju. "Cukup, sudah cukup." Ia menatap Nadia tajam. "Kamu tega melakukan semua ini? Padahal akulah yang menghancurkan hidup Laras, bukan dia. Dialah yang jadi korban." Nadia membelalak, terdiam. Ini pertama kalinya Raka membela Laras di hadapannya. Rasa malu dan marah bercampur aduk di wajahnya. "Kamu bukan korban, Nadia," lanjut Raka. "Kamu pelaku. Dan kamu harus berhenti sebelum kamu hancur lebih dalam lagi." Laras tak bisa menahan air mata. Bukan karena kesedihan, tapi karena akhirnya, kebenaran itu keluar dari mulut orang yang dulu mengkhianatinya. "Aku sudah memaafkan kalian, bahkan sejak lama. Tapi aku tak akan biarkan kalian menyakiti hidupku lagi," ujar Laras tegas. Setelah pertemuan itu, Raihan membuat langkah tegas. Ia mengadakan konferensi pers bersama Laras, menjelaskan semua tuduhan yang dilemparkan padanya adalah fitnah. Ia memperlihatkan bukti-bukti digital yang jelas menunjukkan keterlibatan pihak tertentu yang mencoba menjatuhkan reputasi keluarga mereka. Publik mulai berbalik arah. Banyak yang memuji sikap Raihan yang terbuka dan melindungi istrinya.
Media yang semula memuat gosip panas mulai menghapus artikel-artikel mereka, digantikan dengan berita klarifikasi yang menyudutkan Nadia dan Raka. Tak lama setelah itu, pengadilan memanggil Nadia untuk mempertanggungjawabkan pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu. Meski Laras dan Raihan akhirnya memilih mencabut gugatan demi menjaga anak Nadia dari dampak lebih buruk, publik sudah tak lagi memihak Nadia. Suatu malam, Laras dan Raihan duduk di teras rumah mereka, ditemani secangkir teh dan suara jangkrik dari halaman. "Aku takut tadinya," bisik Laras. "Takut cinta kita goyah karena semua ini." Raihan menggenggam tangannya, lalu mengecup punggungnya. "Cinta kita dibangun di atas kejujuran dan rasa saling percaya. Gangguan dari luar tak akan menghancurkan itu." Laras tersenyum. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia tahu, bersama Raihan, ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya. Dari dalam rumah, suara tangis bayi terdengar. Bayi mungil itu adalah anugerah yang mereka nanti bertahun-tahun, hasil dari perjalanan panjang mereka melalui program bayi tabung. Laras berdiri, menatap ke dalam rumah, lalu kembali memandang suaminya. "Mari kita jaga keluarga kecil ini, Mas. Dengan segenap cinta." Raihan mengangguk. "Kita akan melindunginya, apapun yang terjadi." Di sudut kota lain, Nadia duduk sendiri di ruang tamunya yang sepi. Raka telah pergi, tak tahan lagi dengan sikap dan dendamnya yang tak pernah usai. Ekonomi mereka jatuh. Reputasi mereka hancur. Bahkan, keluarganya sendiri enggan berbicara dengannya. Ia menatap foto anaknya. Di matanya, ada penyesalan, tapi lebih banyak kebencian terhadap dirinya sendiri. "Aku hanya ingin jadi sepertimu, Mbak," gumamnya lirih. "Tapi aku memilih jalan yang salah." Namun semuanya sudah terlambat. Dendam telah membakar segalanya. Dan kini, ia tinggal menatap reruntuhan yang ia buat sendiri. Langit pagi itu cerah, namun hati Laras terasa tenang seperti langit tanpa awan. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak semua luka itu dimulai. Kehidupannya bersama Raihan kini jauh berbeda dari dulu. Bukan hanya dalam kemewahan dan kemapanan, tapi dalam ketenangan batin yang selama ini tak pernah ia rasakan selama bersama Raka. Setelah menjalani program bayi tabung selama setahun, doa mereka akhirnya dikabulkan. Laras kini sedang hamil 4 bulan. Raihan tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setiap kali mengusap perut istrinya dengan penuh kasih. "Akhirnya, kamu bisa jadi ibu, sayang," ucapnya suatu malam sambil membelai rambut Laras. Laras hanya tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Dan kamu ayah terbaik yang pernah kubayangkan," balasnya. Mereka berdua mengerti, cinta yang mereka bangun bukan cinta yang tiba-tiba tumbuh, tapi cinta yang lahir dari luka, kesabaran, dan saling menerima. Namun di sisi lain kota itu, kehidupan Nadia dan Raka tak lagi seindah dulu. Bisnis kecil yang mereka jalankan bersama, dengan modal dari menjual rumah yang dulu Laras tinggali, bangkrut. Nadia yang dulu penuh gengsi kini harus berjualan pakaian online dari rumah kontrakan sempit. Raka yang dulunya gagah dan berwibawa, kini tampak lusuh, bekerja serabutan sebagai sopir freelance. Mereka kerap bertengkar, terutama saat Raka mengetahui bahwa beberapa masalah yang menimpa dirinya berasal dari ulah Nadia sendiri. "Kau pikir dengan menjatuhkan Laras, hidup kita bakal jadi lebih baik?" hardik Raka suatu malam. Nadia menangis, namun air mata itu tak bisa lagi memanipulasi siapapun. Raka bukan pria yang buta seperti dulu. Ia telah melihat wajah asli Nadia, seorang wanita yang selalu iri, penuh dengki, dan tak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. "Aku cuma ingin dihargai. Aku selalu jadi bayangan Laras," bisik Nadia dalam tangis. Raka menatapnya datar. "Dan kau pikir dengan merusak hidup orang lain, kau bisa bahagia? Sekarang lihat dirimu." Sementara itu, Laras menerima undangan sebagai pembicara dalam seminar pemberdayaan perempuan di sebuah universitas ternama. Ia berdiri di podium, perutnya sedikit menonjol, auranya memancarkan keanggunan dan kebijaksanaan. Para peserta terpukau dengan kisahnya, bukan tentang mantan suami atau pengkhianatan, tapi bagaimana ia bangkit dari kehancuran dan menemukan cinta yang sehat. Usai seminar, seorang mahasiswa bertanya, "Bu Laras, apakah ibu memaafkan orang-orang yang menyakiti ibu?" Laras tersenyum lembut. "Memaafkan bukan berarti melupakan,
tapi membebaskan diri kita dari beban dendam. Saya tak membenci adik saya atau mantan suami saya. Tapi saya memilih untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. Kata-kata itu viral di media sosial. Banyak yang terinspirasi, bahkan sampai ke telinga Nadia yang menyaksikannya dari ponselnya yang retak. Ia menangis. Bukan karena Laras menjelekkan dirinya, justru sebaliknya. Laras tak pernah menyebut namanya, tak pernah menyebarkan aibnya, tak pernah membalas dendam. Air mata Nadia berubah jadi kesedihan yang sesungguhnya. Untuk pertama kalinya, ia sadar rasa irinya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Laras dan Raihan mengadakan acara tasyakuran kecil-kecilan untuk kehamilan Laras. Keluarga besar Raihan hadir, begitu pula orang tua Laras yang kini tinggal bersama mereka. Suasana hangat dan penuh canda. Di tengah tawa itu, sebuah mobil tua berhenti di depan gerbang. Nadia turun dari mobil sambil menggandeng seorang anak laki-laki berumur sekitar 4 tahun. Wajah anak itu sangat mirip Raka, anak dari hubungan terlarang itu, keponakan Laras, sekaligus anak dari masa lalunya yang kelam. Raihan berdiri lebih dulu, menyambut dengan tenang. "Ada perlu apa kamu datang ke sini, Nadia?" tanyanya lembut namun tegas. Nadia menunduk. "Aku tidak ingin mengganggu. Aku hanya ingin minta maaf. Pada Kak Laras. Pada kalian semua." Laras muncul dari dalam rumah, dengan ekspresi yang sulit ditebak. Di balik tubuhnya, orang tua mereka menahan napas, tak menyangka Nadia akan datang. Aku ingin memperbaiki semua. Aku tahu ini tak akan pernah cukup, tapi aku sudah lelah menyimpan kebencian." Suara Nadia bergetar, dan anak ini ingin bertemu dengan Tante Laras. Anak itu melangkah pelan, menatap Laras dengan mata polos. "Tante Laras, ibu bilang tante orang baik." Laras terdiam, lalu berlutut di hadapan anak itu. Ia menyentuh pipi mungilnya dan tersenyum. "Namamu siapa, sayang?" "Rasha," jawab bocah itu malu-malu. "Rasha? Kamu anak yang kuat, ya?" ucap Laras dengan mata berkaca-kaca. Ia mencium dahi anak itu dengan penuh kasih. Nadia menangis terisak. "Maafkan aku. Aku hancur, dan aku tahu itu semua karena aku buta oleh rasa iri." Laras menghela napas. Ia tidak menjawab langsung. Tapi ia menggandeng tangan Nadia dan memeluknya dengan lembut. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Nadia. Tapi kamu yang harus belajar memaafkan dirimu sendiri." Mereka menangis bersama. Raihan menghampiri dan meletakkan tangannya di bahu Laras. Ia tahu, hatinya telah memilih jalan yang benar. Setelah pertemuan itu, Nadia tak pernah lagi mencoba menghancurkan Laras. Ia mulai bekerja sebagai guru privat, perlahan memperbaiki hidupnya bersama Rasha. Raka? Ia memilih meninggalkan Nadia, merasa gagal menjadi suami dan ayah. Kini, kabarnya merantau entah kemana. 3 bulan kemudian, Laras melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat dan cantik. Mereka menamainya Cahaya, sebagai lambang bahwa setelah gelap yang panjang, cahaya selalu datang bagi mereka yang bertahan. Dalam upacara akikah Cahaya, Nadia dan Rasha turut hadir. Rasha membantu membawa baki kue, sementara Nadia duduk di pojok ruangan, sesekali menatap Laras dengan senyum yang tak lagi menyimpan dengki, hanya penyesalan dan rasa syukur. Raihan memeluk Laras di akhir acara, di tengah cahaya matahari senja yang menyinari halaman rumah mereka. "Terima kasih, sayang," bisik Raihan. "Untuk apa?" tanya Laras. "Untuk bertahan dan untuk tetap jadi dirimu sendiri." Laras tersenyum. Karena cinta yang sejati tak bisa dihancurkan, bahkan oleh pengkhianatan. Dan begitulah akhir kisah mereka. Tentang cinta yang luka, tentang keluarga yang berantakan, dan tentang bagaimana seorang wanita bangkit dari reruntuhan untuk membangun istananya sendiri, bukan dari emas dan kemewahan, tapi dari cinta dan pengampunan.